Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2024 semester 2. Kami dari kelompok 4 dan ini mempersembahkan video dengan tema mengenalkan etik profesional dalam layanan bimbingan dan konseling. kita bicara bukan tentang sekedar aturan, ini adalah janji. Ini tentang membangun kepercayaan yang kokoh dengan orang lain, selembar demi selembar dalam setiap interaksi. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa etik itu perlu? Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, etik itu sangat perlu. Karena kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang rentan dan membutuhkan bantuan. Nah, dengan memiliki etik yang baik, kita dapat memastikan bahwa klien kita mendapatkan layanan yang aman, profesional, dan hormat. Contoh kasus pelanggaran etik yang dapat merugikan adalah ketika seorang konselor memiliki hubungan pribadi dengan klien dan menggunakan informasi pribadi klien untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat merusak kepercayaan klien dan merugikan proses konseling. Selain itu, jika seorang konselor tidak menjaga kerahasiaan informasi klien dan membagikannya kepada orang lain tanpa izin klien, maka hal ini juga dapat merusak kepercayaan klien dan merugikan proses konseling. Bimbingan dan konseling berkaitan dengan kepercayaan dan kerentanan individu, sehingga etik menjadi fondasi utama dalam profesi ini. Dengan mengikuti kode etik, konselor dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang profesional, hormat, dan aman bagi klien. Etik juga memastikan bahwa profesi bimbingan dan konseling memiliki standar yang tinggi dan konsisten, sehingga masyarakat dapat mempercayai profesi ini. Adapun di sini prinsip-prinsip kode etik konseling. Di sini ada kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Kerahasiaan adalah prinsip etik yang mewajibkan konselor untuk merahasiakan berbagai informasi yang diberikan oleh klien selama sesi konseling. Kapan kerahasiaan dapat dikecualikan? Kerahasiaan dapat dikecualikan dalam situasi-situasi seperti jika klien membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan jika ada situasi lain yang diatur oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Adapun di sini kompetensi. Mengapa konselor harus terus belajar dan mengembangkan diri? Konselor harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan konseling yang efektif dan aman. Ini termasuk memahami perkembangan terbaru dalam bidang konseling dan meningkatkan keterampilan mereka dan menangani berbagai masalah klien. Jadi, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik konseling ini, konselor dapat memberikan layanan yang profesional dan aman bagi klien, serta memastikan bahwa klien menerima perawatan yang tepat dan efektif. Adapun prinsip lain kode etik konseling adalah integritas. Apa itu integritas? Itu jujur, bisa dipercaya, dan bertindak dengan tanggung jawab. Berikutnya ada keadilan. Berlaku adil ke semua klien tanpa diskriminasi. Konselor harus sadar dan atasi bias pribadi. Kemudian itu ada beneficence. Beneficence itu artinya kita berusaha bantu orang lain dengan tulus supaya dia merasa lebih baik, lebih aman, dan lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Yang selanjutnya ada non-malevolence dan otonomi. Dilema etik dalam praktek konseling. Yang pertama yaitu adanya penyajian dilema etik. Yang kedua, mendiskusikan prinsip etik untuk mencari solusi. Yang terakhir, proses pengambilan keputusan etik. Berikut adalah beberapa dilema etik yang mungkin dihadapi oleh konselor. Yang pertama, klien mengancam bunuh diri. Klien secara eksplisit menyatakan niat untuk bunuh diri. Yang kedua, hubungan ganda. Konselor secara tidak sengaja bertemu klien di luar sesi konseling.
di tempat umum. Yang ketiga, klien berbohong. Klien secara konsisten berbohong tentang kemajuan dalam terapi. Yang keempat, kemampuan konselor terbatas. Konselor menyadari bahwa kasus klien membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimilikinya. Terus yang terakhir, pelecehan anak. Seorang anak mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual. Terus poin kedua, diskusikan bagaimana prinsip-prinsip etik dapat diterapkan untuk mencari solusi. Contoh, klien mengungkapkan niat bunuh diri. Prinsip utama kerahasiaan dan kewajiban melindungi. Meskipun kerahasiaan informasi klien sangat penting, kewajiban untuk melindungi nyawa klien lebih utama. Terus langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, lakukan asesmen resiko bunuh diri secara menyeluruh. Tanyakan secara langsung dan spesifik tentang rencana, metode, dan akses klien terhadap sarana bunuh diri. Yang kedua, berikan dukungan emosional tanpa menghakimi. Dengarkan dengan empati dan tunjukkan kepedulian Anda. Yang ketiga, laporkan kepada pihak yang berwenang. Poin ketiga, proses pengambilan keputusan etik. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan etik. Pertama, identifikasi masalah atau dilema. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, pertimbangkan nilai dan prinsip yang berkaitan. Apa itu batasan dan rujukan dalam konseling? Batasan dalam konseling adalah aturan yang mengatur hubungan antara konselor dan klien untuk menjaga profesionalisme dan menjaga keamanan dalam proses konseling. Sedangkan rujukan adalah proses pengiriman klien ke profesional lain yang lebih sesuai untuk menangani masalah klien. Adapun batasan profesional dalam konseling adalah aturan yang mengatur hubungan antara konselor dan klien untuk menjaga profesionalisme dan keamanan dalam proses konseling. Pentingnya menjaga batasan antara konselor dan klien, misalnya menghindari hubungan ganda. Pentingnya menjaga batasan antara konselor dan klien. Menjaga batasan antara konselor dan klien adalah sangat penting dalam proses konseling. Batasan ini membantu memastikan bahwa hubungan antara konselor dan klien tetap profesional dan aman. Apa saja yang termaksud pelanggaran batasan? Pelanggaran batasan dalam konseling adalah tindakan atau perilaku yang melanggar batasan profesional antara konselor dan klien. Kapan harus merujuk dalam konseling? Merujuk adalah proses pengiriman klien ke profesional lain yang lebih sesuai untuk menangani masalah klien. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi adalah seperangkat aturan, norma, dan moral yang menjadi pedoman bagi para konselor untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik bimbingan konseling dilakukan secara profesional, beretika, dan memberikan manfaat optimal bagi kliennya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Ini adalah organisasi profesi di Indonesia yang menaungi para profesional di bidang bimbingan dan konseling, termasuk guru BK di sekolah. Berikut adalah peran APKIN dalam menjaga standar etik. Yang pertama, menetapkan kode etik. Yang kedua, mensosialisasikan kode etik. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan konsultasi. Yang keempat, menindak pelanggaran etik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran etik. Dan yang keenam, mengembangkan standar profesi. Pendidikan dan pelatihan etik dalam pembentukan konselor profesional. Etik adalah fondasi utama dalam praktik konseling. Tanpa pemahaman dan implementasi etik yang kuat, seorang konselor tidak dapat berfungsi secara efektif dan aman bagi kliennya. Pendidikan dan pelatihan etik memang berperan krusial dalam membentuk konselor yang profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan dan pelatihan etik itu penting dikarenakan dapat membangun fondasi pengetahuan, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan etik, dan dengan demikian pendidikan dan pelatihan etik bukan hanya sekadar belajar, melainkan inti dari proses pembentukan seorang konselor profesional yang kompeten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kenapa?